Tapi layarnya agak ngeblur dia. Gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membuat video presentasi chapter 4 jaringan komputer 1. Perkenalkan, nama saya Fadila Akbar dengan NPM 2578 2039 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arizaki dan NPM saya 2578 2103. Saya Rajin Mustafa, NPM saya 2578 2052. Saya Puni Akbar dengan NPM 25782101. Saya Imatul Aini dengan NPM 2578 Saya Dias Kadul dengan NPM 2578 Baik, mungkin selanjutnya akan langsung disampaikan oleh rekan saya di materi 4.1 tentang fisika layar ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan di 4.1 yaitu purpose of the physical layer. Nah, tujuan utama dari physical layer ini adalah untuk mentransmisikan data dalam bentuk bit melalui data media komunikasi. Nah, kemudian di 41.1 yaitu the physical connection. Nah, di sini ada koneksi fisik yaitu bisa berupa beberapa kabel seperti tembaga atau serat optik atau nirkabel atau wireless atau wifi. Kemudian ada network interface card atau NIC. Nah, perangkat ini keras yang memungkinkan perangkat komputer, laptop, HP terhubung ke jaringan. Dan pentingnya koneksi. Tanpa koneksi fisik yang solid, lapisan-lapisan di atasnya seperti pengalamatan IP atau aplikasi tidak akan berfungsi karena tidak ada jalur untuk menyalurkan data. Dan di 41.1.2 the physical layer, sini lapisan ini bertanggung jawab untuk mengubah data dari layer 2. Contohnya data link layer menjadi sinyal yang bisa merambat melalui media. Di sini ada proses bit ke sinyal, data digital atau frame, dan dari data link layer dipisah menjadi bit individual lalu dikodekan menjadi sinyal. Di sini ada jenis media dan sinyal. Ada kabel tembaga. Kabel tembaga ini fungsinya data dikirim sebagai pulsa listrik, dan kemudian ada serat optik atau fiber optik, data dikirim sebagai pulsa cahaya. Dan ada wireless, yaitu data dikirim sebagai gelombang radio elektromagnetik. Dan di sini ada secure understanding. Oke, baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya lagi, materi 2. Selanjutnya ada di materi 4.2 yaitu physical layer karakteristik. Lalu 4.2.1 physical layer standar. Physical layer merupakan bagian paling bawah pada model OSI, yaitu Open System Interconnection. Layer ini bertugas mengatur proses pengiriman data dalam bentuk bit, yaitu angka 0 dan 1, melalui media fisik jaringan. Berbeda dengan layer lain yang lebih banyak bekerja pada software dan pengolahan data, physical layer lebih fokus pada perangkat keras atau hardware jaringan. Physical layer menentukan bagaimana data dikirim melalui kabel, sinyal listrik, cahaya, maupun gelombang radio. Layer ini mengatur karakteristik fisik jaringan seperti jenis kabel transmisi dan bentuk sinyal, agar semua perangkat jaringan dapat saling terhubung dengan baik. Digunakan standar jaringan yang dibuat oleh beberapa organisasi internasional, antara lain ada ISO, itu STRICTI, terus Union Telecommunication Standard di ZTION, terus ANSI, terus IEEE. Lalu di 4.2.2 physical component. Physical component adalah seluruh perangkat keras yang digunakan untuk membangun jaringan komputer. Komponen fisik ini menjadi media utama dalam proses pengiriman data. Beberapa contoh physical component antara lain ada kabel UTP, kabel koaksial, fiber optik, konektor RJ45, port pada switch dan router, antena wireless, network interface card. Fungsi utama komponen fisik adalah membawa sinyal dan mewakili data dari satu perangkat ke perangkat lain. Setiap media memiliki karakteristik yang berbeda.
Misalnya fiber optik mampu mengirim data dengan sangat cepat menggunakan cahaya, sedangkan kabel tembaga menggunakan sinyal listrik. Lalu lanjut ke 4.2.3 ada encoding. Encoding adalah proses mengubah data digital berupa bit 0 dan 1 menjadi bentuk sinyal yang dapat dikirim melalui media jaringan. Tanpa encoding, perangkat tidak akan memahami data yang dikirim. Tujuan encoding adalah mengubah data digital menjadi sinyal, lalu membantu sinkronisasi pengiriman data, lalu mengurangi kemungkinan kesalahan transmisi, lalu menyesuaikan data dengan media transmisi. Salah satu contoh encoding yang terkenal adalah Manchester encoding. Pada metode ini, bit 0 direpresentasikan dengan perubahan sinyal dari high ke low. Bit 1 dipresentasikan dengan perubahan sinyal low ke high. Metode ini pernah digunakan pada Ethernet generasi lama karena mampu menjaga sinkronisasi antara pengirim dan penerima data. Lalu 4.2.4 ada signaling. Signaling adalah metode pengiriman sinyal melalui media transmisi. Setelah data diubah menjadi sinyal melalui encoding, signaling menentukan bagaimana sinyal tersebut dikirim ke tujuan. Jenis signaling bergantung pada media yang digunakan, yaitu sinyal listrik pada kabel tembaga, sinyal cahaya pada fiber optik, lalu gelombang radio pada jaringan wireless. Contohnya, tegangan tinggi dapat mewakili bit 1 dan tegangan rendah dapat mewakili bit 0. Konsep signaling mirip seperti kode Morse, yaitu menggunakan perubahan sinyal untuk menyampaikan informasi. Lalu 4.2.5 ada bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas maksimum data yang dapat dikirim melalui jaringan dalam waktu tertentu. Bandwidth menunjukkan seberapa besar kemampuan suatu jaringan dalam mentransfer data. Satuan bandwidth antara lain ada bps, bit per second, lalu kbps, kilobit per second, mbps, megabit per second, gbps, gigabit per second, lalu ada yang terakhir gbps, terabit per second. Semakin besar bandwidth, semakin banyak data yang dapat dikirim secara bersamaan. Oleh karena itu, jaringan dengan bandwidth besar biasanya memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada 4.2.6 bandwidth terminologi. Dalam jaringan komputer terdapat beberapa istilah penting yang digunakan untuk mengukur kualitas bandwidth, yaitu latensi, throughput, dan output. Latensi adalah waktu tunda yang dibutuhkan data untuk berpindah dari sumber ke tujuan. Semakin kecil latensi, semakin cepat respon jaringan tersebut. Latensi dapat dipengaruhi oleh jarak antar perangkat, banyaknya perangkat jaringan yang dilewati, kemacetan trafik jaringan, kualitas media transmisi. Lalu ada throughput. Throughput adalah jumlah data sebenarnya yang berhasil dikirim melalui jaringan dalam periode waktu tertentu. Nilai throughput biasanya lebih kecil daripada bandwidth karena adanya faktor-faktor yang mengurangi efisiensi pengiriman data seperti banyaknya pengguna jaringan, kepadatan trafik, gangguan sinyal, dan bottleneck jaringan. Lalu yang terakhir ada output. Output adalah jumlah data asli yang benar-benar berhasil diterima tujuan tanpa menghitung data tambahan seperti header, acknowledgement, retransmission, dan encapsulation. Output selalu lebih kecil dibanding throughput karena hanya menghitung data yang benar-benar berguna bagi pengguna. Urutan pengukuran jaringan biasanya bandwidth, kapasitas maksimum, throughput data yang berhasil dikirim, lalu output data asli yang benar-benar diterima. Materi selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu materi apa itu? Titik juga yaitu copper cabling. Kabel tembaga. Copper cabling adalah jenis media jaringan yang menggunakan logam tembaga untuk mengantarkan sinyal listrik sebagai pembawa data. Dalam jaringan komputer, setiap data
teks, gambar, video sebenarnya diubah menjadi sinyal listrik 0 dan 1 atau biner yang kemudian dikirim melalui kabel ini dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kenapa menggunakan kabel tembaga? Tembaga dipilih karena konduktor listrik yang sangat baik, relatif murah dibanding bahan lain, dan mudah dibentuk dan pasang. 4.3.1 Karakteristik of copper cabling. Karakteristik kabel tembaga. Untuk memahami kabel tembaga, kita harus tahu dasarnya. Menggunakan sinyal listrik berbeda dengan kabel fiber optik cahaya. Copper cabling mengirim data dalam bentuk arus listrik yang sangat cepat untuk jarak dekat, tapi mudah terganggu oleh lingkungannya. Yang kedua itu interferensi, gangguan sinyal. Ini adalah kelemahan utama dalam kabel tembaga. Jenis gangguannya itu electromagnetic interference dari perangkat listrik dan radio frequency interface dari sinyal radio. Dan dampaknya itu data bisa rusak, koneksi tidak stabil, dan kecepatannya menurun. Terus yang ketiga itu ada crosstalk, adalah gangguan sinyal antar kabel dalam satu kabel. Misalnya dari sinyal kabel A bocor ke kabel B. Itu solusinya kabel dibuat di disiplin atau diberi pelindung atau seal. Yang keempat, pelemah sinyal. Semakin jauh kabel, semakin sinyal melemah. Contoh nyatanya itu seperti kabel UTP hanya bisa sampai efektif hingga 100 meter. Jika lebih, data bisa hilang atau alat tambahan. Yang kelima itu gaya instalasi. Kelebihan besar copper cabling itu lebih murah dibanding dengan fiber optik, mudah dipasang dan tidak butuh alat mahal. Terus yang selanjutnya 4.3.2 tipe of copper cabling. Jadi jenis kabel tembaga itu ada 3. Itu ada UTP, Unsealed Twist-Bar. Kabel ini tanpa pelindung tambahan. Nah, kabel ini sering biasanya digunakan di rumah ataupun di sekolah kampus-kampus lainnya. Terus STP, kabel Twist-Bar ini memiliki pelindung. Di ciri-cirinya itu ada lapisan foil atau logam dan lebih tahan gangguan. Yang ketiga ada koaksial kabel dengan struktur berbeda. Ciri-cirinya itu inti tunggal di tengah dan dikelilingi pelindung. 4.3.33 Unsealed Twist-Bar UTP. UTP adalah kabel yang sering digunakan seperti tadi. Struktur kabel UTP itu ada 4 pasang. Setiap pasangnya di blend dan tidak ada pelindung tambahan. Terus kelebihan kabel UTP itu lebih murah, fleksibel, mudah dipasang dan banyak tersedia. Kekurangannya itu rentan gangguan, tidak cocok untuk lingkungan berat. Sedangkan list tipis, Unsealed Twist-Bar itu versi kuat dari UTP. Struktur UTP itu sama seperti UTP ditambah dengan 4 lapis pelindung. Fungsi shieldnya itu melindungi dari interferensi dan gangguan lainnya dan menjaga kualitas sinyal. Kelebihannya itu lebih stabil dan tahan gangguan listrik. Terus yang 4.3.5 itu koaksial kabel. Koaksial kabel memiliki desain berbeda dari Twist-Bar. Struktur koaksial yaitu inti core tembaga pembawa sinyal, terus insulator pemisah, sedangkan shield itu pelindung anti gangguan dan jacket itu lapisan luar pelindung. Unggulannya tahan interferensi, jangkauan lebih dan stabil untuk sinyal analog. Penggunanya itu untuk kabel TV, internet modem lama dan CCTV. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, mungkin selanjutnya yaitu di 4.4 UTP cabling atau UTP adalah sebuah jenis kabel jaringan yang sering digunakan dalam LAN atau Local Area Network. Kabel ini terdiri dari beberapa pasang kabel tembaga yang dipilih untuk mengurangi gangguan sinyal. Untuk yang pertama yaitu 4.4.1 yaitu Properties of UTP Cabling atau Karakteristik UTP. Jadi ciri-ciri utama terdiri dari 4 pasang kabel atau kalau misalkan kita pisah satu jadi 8 kabel yang berwarna dan tidak memiliki pelindung. Jadi kabel UTP ini enggak memiliki pelindung gitu. Dan selanjutnya yaitu menggunakan konektor RJ45 dan panjang maksimal itu biasanya 100 meter. Itu tuh ciri-ciri utamanya. Dan fungsinya yaitu mengurangi noise atau interferensi, menjaga kestabilan sinyal. Dan untuk kategori kabel UTP yaitu kategori misalkan kalau Cat 5 itu kecepatannya 100 Mbps dan keterangannya itu sudah jarang dipakai.
Jadi kabel ini tuh sudah jarang dipakai karena mungkin kurang baik kali ya. Selanjutnya yaitu Cat 5e yang dimana kecepatannya 1 Gbps, dan untuk Cat 6 yaitu 1 sampai 10 Gbps, dan untuk Cat 7 lebih besar dari 10 Gbps. Ini yang lebih canggih. Selanjutnya yaitu ada 4.4.2 yang dimana UTP cabling, standar, and connector. Jadi standar perkabelan itu ada dua standar utama. Yang pertama T568A yang dengan urutan warna putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan putih coklat. Dan untuk standar yang kedua yaitu di T568B yang paling sering digunakan, yaitu urutannya dengan warna putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Dan biasanya menggunakan konektor RJ45 yang memiliki 8 pin. Selanjutnya yaitu 4.4.3 yang dimana strike, torque, and crossover UTP cables. Yang pertama yaitu ada stroke cable yang dimana ujung kabel sama. Jadi untuk strike ini, kabel strike itu ujung kabelnya sama, dan digunakan untuk PC ke switch atau PC ke router atau switch ke router. Selanjutnya ada kabel cross yang dimana ujung kabel itu berbeda. Jadi standarnya itu yang misalkan ujung kanan itu T568A dan ujung kiri T568B. Jadi berbeda untuk kabel cross. Dan digunakan untuk PC ke PC, switch ke switch, router ke router. Jadi perbedaan dari kabel cross sama strike itu kalau misalkan cross menghubungkan satu perangkat yang sama. Jadi kayak PC ke PC, router ke router, switch ke switch. Tetapi kalau untuk strike itu untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Ya, tadi contohnya PC ke switch atau ke router gitu. Selanjutnya ada activity cable pinons atau pin penting. Jadi pin 1 dan 2 itu adalah transmit atau untuk mengirim data, dan pin 3 dan 6 itu receive atau terima data. Mungkin itu aja di materi 4.4 dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada 4.5 yaitu fiber optic cabling. Oke, pada 4.5.1 di sini terdapat sifat-sifat kabel serat optik. Kabel serat optik adalah media transmisi yang terbuat dari untaian kaca murni yang sangat tipis dan fleksibel. Ukurannya hampir sebesar sehelai rambut manusia. Yang pertama, kelebihan utama yaitu mampu mengirimkan data pada jarak yang lebih jauh dan bandwidth yang jauh lebih tinggi dibandingkan media kabel lainnya. Yang kedua, keamanan sinyal. Kabel ini memiliki tingkat autonasi penurunan kualitas sinyal yang rendah dan sepenuhnya kabel terhadap gangguan elektromagnetik maupun interferensi frekuensi radio. Yang ketiga, cara kerjanya yaitu data dikonekkan sebagai impuls cahaya serta optik bertindak sebagai pipa cahaya yang memadu gelombang cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya dengan kehilangan sinyal yang minimal. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis media serat. Secara umum, serat optik dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, single mode fiber atau SMF. Biasanya digunakan untuk jarak yang sangat jauh dengan satu jalur cahaya. Yang kedua, terdapat multi mode fiber atau MMF. Memungkinkan banyak jalur cahaya merambat secara bersamaan. Umumnya digunakan untuk jarak yang lebih pendek dalam jaringan lokal. Selanjutnya, penggunaan kabel serat optik. Saat ini teknologi fiber digunakan di berbagai sektor industri. Yang pertama, jaringan perusahaan digunakan sebagai kabel tulang punggung atau backbone untuk menghubungkan infrastruktur utama. Yang kedua, ada fiber to the home, yaitu menyediakan layanan internet broadband berkecepatan tinggi langsung ke rumah dan usaha kecil. Selanjutnya ada jaringan jarak jauh, digunakan oleh penyedia layanan untuk menghubungkan antar kota atau antar negara. Yang kelima, ada jaringan bawah laut, yaitu solusi berkapasitas besar dan tahan lama untuk menghubungkan benua melalui lingkungan bawah laut yang ekstrim. Oke, selanjutnya konektor dan kabel patch. Untuk menghubungkan serat optik ke perangkat jaringan diperlukan komponen khusus. Yang pertama yaitu konektor. Terdapat berbagai jenis konektor yang dipilih berdasarkan dimensi dan metode penyambungan yang dibutuhkan oleh peralatan perusahaan. Yang kedua ada SFP. Beberapa switch dan router menggunakan switch SFP agar bisa terhubung dengan konektor fiber optik. Oke, yang ketiga terdapat kabel patch. Kabel patch
pendek yang digunakan untuk menghubung antar perangkat. Terdapat warna kuning yaitu untuk kabel single mode dan orange atau biru muda untuk kabel multi mode. Selanjutnya yaitu fiber versus copper. Di sini terdapat keunggulan utama serat optik. Yang pertama yaitu kecepatan dan kapasitas, mendukung trafik data yang sangat tinggi, jarak mampu mengirim data antar gedung atau fasilitas, distribusi tanpa kehilangan sinyal. Yang ketiga ada imunitas listrik karena menggunakan cahaya yang bukan arus listrik. Fiber tidak berpengaruh oleh petir, gangguan elektromagnetik maupun frekuensi radio. Nah, sekarang peran sebagai backbone, yaitu yang pertama ada point to point connection, yaitu sambungan langsung antar pusat data. Yang kedua ada interconnection of building, yaitu menghubungkan gedung satu dengan gedung lainnya dalam satu area kampus atau perkotaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, kita lanjut ke bagian 4.6 yaitu wireless media. Yang pertama ada 4.6.1 properties of wireless media. Di bagian ini kita membahas tentang properties atau karakteristik dari wireless media. Wireless media bekerja dengan cara membawa sinyal elektromagnetik yang mempresentasikan data dalam bentuk digit biner menggunakan frekuensi audio atau microwave. Wireless media memberikan mobilitas paling tinggi dibandingkan media lainnya. Saat ini wireless bahkan menjadi cara utama pengguna untuk terhubung ke jaringan, baik di rumah maupun di lingkungan kerja. Namun, wireless juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama yaitu coverage area. Teknologi wireless bekerja dengan baik hanya dalam area jangkauan tertentu. Yang kedua, interface. Wireless sangat rentan terhadap gangguan, misalnya dari telepon rumah atau kabel. Lalu, microwave dan juga jaringan wireless lainnya. Yang ketiga, security. Karena tidak membutuhkan media fisik, perangkat atau pengguna yang tidak memiliki izin tetap bisa mencoba mengakses jaringan. Oleh karena itu, keamanan jaringan menjadi hal yang sangat penting dalam wireless. Lanjut ke 4.6.2 Types of wireless media. Pada bagian ini membahas tentang jenis atau standar wireless media. Standar wireless media dikembangkan oleh IEEE dan industri telekomunikasi yang mencakup data link layer dan physical layer. Pada physical layer, standar ini mengatur beberapa hal, yaitu bagaimana data diubah menjadi sinyal radio, frekuensi dan kekuatan transmisi, bagaimana sinyal diterima dan dikode, dan yang terakhir didesain dan konstruksi antena. Salah satu standar wireless yang digunakan adalah Wi-Fi, yaitu teknologi wireless LAN atau WLAN. Cara kerjanya, perangkat wireless harus mendengarkan terlebih dahulu sebelum mengirimkan data untuk menghindari terjadinya tabrakan data. Lanjut ke 4.6.3 Wireless LAN. Pada bagian ini membahas tentang wireless LAN atau WLAN. Wireless LAN adalah jaringan lokal yang menggunakan teknologi wireless yang umumnya dikenal sebagai Wi-Fi. WLAN memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Dalam WLAN, komunikasi terjadi melalui sinyal wireless yang dikirim dan diterima oleh perangkat. Perangkat harus memastikan terlebih dahulu bahwa media tidak sedang digunakan oleh perangkat lain. Jika banyak perangkat yang mengakses jaringan secara bersamaan, maka performa jaringan bisa menurun karena bandwidth dibagi. Jadi, wireless media memungkinkan kita untuk terhubung ke jaringan tanpa kabel dengan mobilitas yang tinggi. Namun, wireless juga memiliki keterbatasan seperti jangkauan, gangguan sinyal, keamanan, dan penggunaan media secara bersama. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3 tentang chapter 4 tentang physical layer. Jika ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.